البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-166 dari surat Al-Baqarah, yaitu mengenai kisah orang-orang yang mereka menyesal di kemudian hari karena sebelumnya mereka mengikuti tandingan-tandingan atau mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya ada dalil bahwasannya orang-orang ketika di dunianya mencari teman duduk yang tidak benar, mencari teman duduk yang jahat, yang jelek, itu pengaruhnya sangat besar. Dalam artian penyesalan di kemudian hari, penyesalan barakallahu fikum di akhirat nanti sangat mengerikan. Kita lihat dulu apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada ayat yang ke-166 ini. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ayat yang ke-166 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika orang-orang yang diikuti mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi ketika di dunia orang-orang yang barakallahu fikum diikuti dalam kesyirikan, itu ternyata di akhirat nanti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, terutama ketika apa? Ketika mereka sudah menyaksikan azab di akhirat. Di dunia mungkin masih santai-santai mereka. Namun nanti di akhirat ketika azab sudah di hadapannya, ketika azab sudah ditampakkan di hadapannya, akhirnya orang-orang yang diikuti dalam kesyirikan pun berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Nah, seperti itu pula lah barakallahu fikum orang-orang yang bersahabat, berteman di dunia namun dalam perkara yang tidak benar. Justru nanti di akhirat akan menjadi musuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Jadi persahabatan yang sangat dekat itu nanti di hari kiamat akan menjadi musuh sebagiannya kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi takwa sebagaimana diungkapkan para ulama, barakallahu fikum, yaitu an yaj'ala al-insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan fi fi'li awamirihi wa tinabi nawahihi. Itu pengertian daripada apa? Takwa. An yaj'ala al-insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya seseorang itu menjadikan antara dirinya dan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah apa? Tameng. Jadi menjadikan tameng, penghalang dengan cara apa? Dengan cara bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi, dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Barakallahu fikum, itulah ketakwaan. Jadi persahabatan yang hakiki adalah persahabatan yang dibangun di atas al-haq, dibangun di atas kebenaran. Adapun persahabatan yang dibangun di atas harta, kedudukan, jabatan dan semisalnya,
itu akan terputus seketika. Dalam artian karena barakallahu fikum hafizakumullah, persahabatan yang hakiki yang bisa menghantarkan barakallahu fikum orang yang melakukan persahabatan tersebut adalah yang dibangun di atas al-haq. Dibangun di atas al-haq dalam artian fillah walillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu bidzillihi yauma la dzilla illa dzilluh." 7 orang yang akan mendapatkan naungan pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Wa rajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang, lelaki maupun wanita sama saja, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta dan kedudukan dan semisalnya. Itulah persahabatan yang hakiki. Kita lihat bagaimana orang-orang yang mereka bersahabat namun di atas kebatilan. Ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzab. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dalam kesyirikan, wa ra'awul 'adzab, dan ketika mereka menyaksikan azab, wa taqatta'at bihimul asbab. Akhirnya terputuslah antara mereka seluruh perkara yang bisa menghubungkan yang barakallahu fikum tali-tali ikatan yang ada di dunia. Terputus semuanya. Kekerabatan terputus, pengikutan terputus, barakallahu fikum, dan juga agama pun terputus. Karena apa? Karena berlepas diri tadi itu. Jadi ternyata orang-orang yang mengikuti dalam kesyirikan seakan-akan merasa tertipu gitu loh. Dulu di dunia kok kenapa aku ngikuti ya? Ternyata di akhirat justru yang diikuti dalam kesyirikan pun berlepas diri. Itu aku berlepas diri, enggak ikut-ikutan lagi sudah. Kalian dulu salah, kalian ngapain ikuti kami? Seakan-akan gitu, seakan-akan barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, persahabatan jangan keliru, mencari teman jangan keliru barakallahu fikum. Orang kalau berteman dengan penjudi, mau tidak mau suatu ketika kena imbasnya. Mungkin tertuduh dengan penjudi semisalnya, atau dia akan ikut terjun dalam perjudian tersebut. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang beserta agama temannya, maka hendaknya dia melihat siapa yang dia jadikan teman. Kalau yang jadikan temannya adalah orang penjudi, dikhawatirkan nanti dia menjadi penjudi yang semisalnya atau kena imbasnya ketika ada tuduhan. Kalau yang jadikan temannya itu adalah barakallahu fikum hafizakumullah, pencuri misalkan atau perampok, suatu ketika dia kena imbasnya, mungkin tuduhan atau dia akan menjadi perampok yang semisalnya. Allah musta'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim keadaan orang-orang yang menyesal. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada suatu hari yang orang-orang zalim itu menggigit jari jemarinya. Menggigit gini dalam artian tuh seperti ini bentuknya kurang lebihnya ya. Menyesal istilahnya itu. Paham ya? Menggigit jari jemarinya, apa yang dia lakukan? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duh, seandainya dulu aku menjadikan Rasul, jalannya Rasul sebagai jalan kami gitu loh. Menyesal, dulu malah enggak menjadikan jalannya Rasul sebagai jalannya gitu loh. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dalam surat Al-Furqan itu, ya wailata, duhai celakalah aku. Kalau seandainya dulu aku enggak menjadikan si fulan seorang teman. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah Al-Qur'an, petunjuk datang kepadaku. Dalam artian menyesatkan kami dari berzikir atau mengingat Al-Qur'an, mengingat kalamullah jalla wa ala ba'da ija'ani, setelah dia datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Memang keadaan setan itu senantiasa merendahkan manusia, menghinakan manusia. Jadi jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Mencari teman-teman yang benar, teman yang bisa menghantarkan kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, teman yang bisa mengajarkan kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, teman yang bisa membimbing kita, bukan teman yang barakallahu fikum yang kalau kita
dalam keadaan uangnya banyak berteman. Kalau uangnya sedikit ditinggal, bukan itu. Paham ya? Pertemanan yang sejati, yang hakiki barakallahu fikum, ketika kita melakukan maksiatan kita diingatkan. Ya akhi, ini haram enggak boleh. Ya akhi, ini bid'ah enggak boleh. Ya akhi, ini sunnah. Ya akhi, ini seperti itu. Jadi menasihati ketika melihat saudaranya keliru, itulah teman yang hakiki. Karena dia merasa cinta kalau seandainya saudaranya itu mendapatkan kebaikan. Sebagaimana hadisnya Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai kebaikan yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai kalau seandainya kebaikan itu ada pada dirinya. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum. Itu contoh yang pertama, penyesalan di akhir zaman. Contoh yang kedua adalah barakallahu fikum firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab itu, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Gitu kan lafadznya kan? Suatu hari yang ketika ditelungkupkan wajah-wajah mereka ke dalam api neraka, apa yang mereka katakan? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Duhai seandainya kami itu mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian bagaimana lanjutannya itu? Ayatnya? Lain lagi, ini yang dalam surat Ahzab. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ini sebabnya ini. Menyesal. Mereka mengatakan, barakallahu fikum, duhai seandainya kami dulu mentaati Allah dan Rasulnya. Wa qalu rabbana, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Dulu kami ini justru mentaati pembesar-pembesar kami. Mbah-mbah kami istilahnya gitu ya. Bapak-bapak kami gitu loh. Pemimpin-pemimpin kami. Barakallahu fikum. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Akhirnya mereka pun menyesatkan kami. Dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Qalu rabbana atihim dhi'faini minal 'adzab wal'anhum la'nan kabira. Akhirnya mereka menyesal. Menyesal akhirnya mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang dulu diikuti. Berikanlah kepada mereka azab 2 kali lipatnya. Dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Itu penyesalan yang datang di akhir zaman barakallahu fikum. Jadi penyesalan itu datang di akhir bukan di awal. Paham ya? Barakallahu fikum, kalau di awal ya enggak terasa. Allahul musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum, qala al-mufassirun asabahumullah, ayat yang ke-166, inda mu'ayanatihim 'adzabal akhirah yatabarra'u ar-ru'asa'u al-matbu'un mimman taba'ahum 'ala syirki. Ketika mereka menyaksikan adab di akhirat, pembesar-pembesar mereka yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka di atas syirikan. Jadi seakan-akan tertipu gitu loh ya. Di dunia dulu malah mengikuti, setelah itu ternyata yang diikuti di akhirat berlepas diri. Salah kalian sendiri, ngapain ikuti kami? Seakan-akan seperti itu. Allahul musta'an. Wa tanqati'u bainahum kullu silatil lati irtabatu biha fid dunya, dan terputuslah di antara mereka seluruh barakallahu tali-tali ikatan atau tali-tali yang mereka ikat dengan tali tersebut di dunia. Seluruh tali-tali ikatan terputus, persahabatan terputus. Minal qarabah berupa kekerabatan, wattiba dan juga pengikutan, waddin dan agama, semua wa ghairdalik dan selain itu semua terputus sudah. Masing-masing berlepas diri sudah. Allahul musta'an. Jadi jangan sampai kita keliru dalam bertindak, keliru dalam mencari teman. Carilah teman yang terbaik, teman yang bisa mengarahkan kita kepada jalan yang benar, teman yang bisa membimbing kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum, teman yang sejati seperti itu. Barakallahu fikum hafizakumullah. Berikutnya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-167, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim
wa ma hum bikharijin minan nar. Ayat yang ke-167 ini, ikhwani fillah barakallahu fikum, juga pernyataan yang sangat barakallahu fikum mengerikan. Mereka menyesal, duhai seandainya dikembalikan, berangan-angan kembali ke dunia lagi itu loh. Nah, dikembalikan ke dunia, apa yang terjadi? Kami tidak akan menyembah mereka, istilahnya gitu. Allah musta'an, kami berlepas diri dari mereka, tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Barakallahu fikum. Dan mereka pun juga ketika di adab tersebut berangan-angan kalau seandainya di tanah itu orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani duhai seandainya aku ini tanah saja. Barakallahu fikum. Tanah kan enggak diapa-apain, tapi penyesalan. Barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa qala alladziina ittaba'u, dan berkatalah orang-orang yang mereka mengikuti, law anna lana karrah, kalau seandainya kami diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, niscaya apa? Fanatabarra'a minhum, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Namun ungkapan ini sebenarnya kalau kita telusuri, Allah Subhanahu wa taala tahu enggak apa yang terjadi kalau mereka dikembalikan? Tahu. Akan dusta lagi. Paham ya? Akan dusta lagi, oleh karena itu Allah Taala enggak kembalikan itu, paham ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau rudduhu la'adu limanuhu anhu innahum lakadzibun." Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi lagi yang dulu pernah dilarang itu loh. Karena sungguhnya mereka dusta. Ini menunjukkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Sekarang permintaan mereka dikembalikan ke dunia, terwujudkan enggak? Terwujudkan. Dan Allah Taala tahu enggak kalau seandainya terwujudkan? Perhatikan dulu, ini jangan keliru ini ya. Permintaan mereka meminta agar dikembalikan ke dunia, ini terwujudkan enggak? Enggak terwujudkan. Dan kalau seandainya terwujudkan, Allah Subhanahu wa taala tahu enggak keadaan mereka? Tahu. Tahu kan? Tahu. Mereka akan dusta lagi gitu loh. Oleh karena itu memang mereka sekedar apa? Penyesalan. Tidak ada manfaatnya menyesal di akhir dalam keadaan seperti ini, di akhirat seperti ini. Allah musta'an. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mengatakan kalau seandainya kami diberi kesempatan kembali ke dunia, niscaya kami ini akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami, katanya. Kita lihat, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Seperti itu pula lah. Demikian pula lah yurihimullah, Allah Ta'ala tampakkan kepada mereka amalan mereka. Barakallahu fikum, hasaratun alaihim, sebagai azab untuk mereka justru. Allah musta'an, penyesalan untuk mereka, penyesalan mereka, dalam artian amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia itu ditampakkan sebagai penyesalan mereka, penyesalan mereka, menyesal istilahnya mereka. Allah musta'an. Wa ma hum bikharijin minan nar, dalam keadaan mereka tetap tidak akan keluar dari api neraka. Kekal. Orang kufar. Orang musyrikin, syirik akbar. Allahu musta'an. Qala al-mufassirun asbahumullah wa qala tabi'un, dan berkata orang-orang yang mengikuti tadi, ya laitalana audatan ila dunya, duhai seandainya kami dikembalikan ke dunia, fanu'lin bara'atana, niscaya kami akan mengumumkan berlepas dirinya kami, min haula'i ruasa, dari mereka para pembesar-pembesar. Sebabnya taat kepada para pembesar-pembesar, taat kepada nenek moyang istilahnya. Nenek moyang itu siapa aslinya? Kok enggak kakek moyang itu loh, paham ya? Kok neneknya yang diikuti? Kok kakeknya enggak, itu bagaimana ini? Allah musta'an. Itu kan cuma ungkapan-ungkapan mereka saja. Intinya mereka itu mengikuti mbah-mbahnya atau bapak-bapaknya dalam masalah meniti agama mereka, itu enggak tepat. Enggak tepat. Ikutilah agama yang benar. Oleh karena itu penyesalan tadi apa? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila, itu akibatnya. Mereka mengatakan dulu kami mengikuti pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, akhirnya mereka menyesatkan kami dari jalan kami. Allah musta'an. Allah musta'an. Dari sini, kama a'lanu bara'atahum minna, kalau seandainya kami dikembalikan ke dunia, niscaya kami akan kumandangkan bentuk lepas dirinya kami terhadap orang-orang, terhadap para pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin tadi itu, sebagaimana mereka memandangkan bentuk berlepas dirinya mereka terhadap kami. Wa kama arahumullah,
Sebagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka syiddat 'adzabihi, dahsyatnya azabnya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yurihim a'maluhum, Allah Ta'ala tampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka al-batilah, yang rusak, yang batil, nadamatun alaihim, sebagai bentuk penyesalan untuk mereka. Allahu musta'an. Walaysu bi kharijin minan nari abada, dan mereka pun tidak akan bisa keluar dari api neraka selama-lamanya, kekal. Allahu musta'an. Orang kafir kekal dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, kekal di dalam neraka. La yamutu fiha wala yahya. Nah, bahkan Abu Thalib aja yang adabnya paling ringan, itu aja kekal enggak? Kekal, enggak keluar dari api neraka tersebut. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Naam. Oleh karena itu jangan sampai keliru. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berikan ultimatum kepada segenap hamba-hambanya. Ayat yang ke-168, agar memakan makanan yang halal, yang baik, dan agar tidak mengikuti jejak-jejak langkah-langkah setan. Karena setan itu ketika mengganggu enggak satu langkah tapi berlangkah-langkah dengan berbagai macam cara. Si fulan ini kelihatannya akidahnya kuat, manhajnya kuat, dia dalam masalah dakwah kuat. Akhirnya dibukakan pintu masalah dunia. Dicoba gitu, dicoba setan tuh. Coba kalau dikasih pintu dunia, dalam arti dibukakan masalah dunia, coba. Tertipu enggak dia? Ternyata enggak tertipu juga. Wah, nyari pintu yang lain, coba diiming-imingi dengan perempuan. Setan seperti itu caranya. Ternyata enggak mempan juga, cari cara yang lain. Oh, berarti ini caranya kalau enggak mempan, coba diadu domba. Dalam artian tuh dibikin tahris adu domba dengan mungkin dengan gurunya atau dengan teman-temannya misalnya. Enggak mempan juga, cari terus sampai bisa setan. Nah, kalau imannya kuat insyaallah taala setan tersebut akan kewalahan sendiri. Dalam artian banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Naam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naam. Allah musta'an. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah musta'an. Wahai segenap manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Makanan yang halal yang baik itu banyak sekali. Jangan mencari makanan-makanan yang busuk, yang jelek, jangan. Atau jangan mencari makanan-makanan bangkai dan semisal, jangan. Nah, darah misalkan, sebagian orang sudah ada makanan yang halal, jelas halal, enak, kemudian juga mudah dicari, harganya pun enggak mahal, malah justru mereka mencari makanan-makanan yang aneh-aneh. Seperti darah digoreng. Pernah lihat enggak? Darah ayam digoreng atau dimakan itu. Banyak kan? Istilahnya apa istilahnya, Pak? Ya, lidah atau dadah itu. Allah musta'an. Pernah lihat ya? Banyak itu. Sebagian mereka tertipu dikirain hati itu. Padahal itu nanti darah, Allah musta'an. Padahal terang-terangan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin gitu ya. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Naam. Artinya, sesungguhnya hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas sekalian bangkai, darah, daging babi dan sesembelihan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang terpaksa namanya tanpa dia itu menyengaja dan tanpa melampaui batas, maka fala isma alaihi, enggak dapat dosa. Dalam artian apa? Ad-darurah tubihul mahdhurah. Perkara darurat itu menghalalkan perkara yang haram ketika darurat saja. Allahu musta'an. Dan itu pun perlu diperhatikan, disebutkan dalam kitab-kitab fikih mengenai darurat itu bagaimana? Ya ketika dia misalkan berjalan enggak ada makanan sama sekali. Adanya ternyata bangkai. Bangkai pun bangkai yang ngeri. Paham ya? Nah, mungkin bangkai apa gitu ya. Pokoknya bangkai, tapi memang enggak ada dalam artian enggak ada solusi lain kecuali harus makan bangkai itu. Darurat enggak itu berarti? Darurat. Berarti ketika makan itu hukumnya jadi halal. Dan ketika bangkai itu mungkin ada unsur racun atau ada unsur penyakit, namun ketika itu perkara darurat, mungkin Allah SWT menjadikan itu perkara yang menjadikan sesuatu yang tidak ada racunnya. Perkara yang mungkin, tapi ingat, perkara darurat sesuai dengan kadar daruratnya saja. Setelah misalkan makan kok bisa tumbuh, bisa tegak lagi, enggak boleh nambah lagi aja lah. Enggak boleh sampai darurat lagi. Maksudnya ya, udah darurat, dapat bangkai dimakan. Nah, bangkainya sisa. Padahal dia sudah bisa tegak lagi, bisa melanjutkan perjalanan. Dimakan lagi enggak?
Enggak dimakan, enggak boleh. Disebutkan dalam qawaidul fiqhiyah oleh Al-Imam Sa'di itu bahwasanya perkara darurat itu apa? Na'am barakallahu fikum dengan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh darurat tersebut. Tidak boleh melebihi. Naam. Faman turra ghaira baghin wala 'adil fala isma 'alaihi. Nah, seperti itu. Kita lihat sini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ini menunjukkan bahwasanya setan itu ketika mengganggu enggak satu langkah, berlangkah-langkah gitu loh. Nah, hati-hati barakallahu fikum. Nah, terkadang dihias-hiasi. Nah, setelah apa? Setelah orang-orang berbondong-bondong mengeluarkan hartanya dari apa? Tempat ribawiyah misalkan. Dihias-hiasi. Itu kan larangannya kalau kalian itu apa? Ikut campur menyimpan uang di bank. Kalau minjam enggak masalah katanya. Wah, dihiasi lagi. Akhirnya pinjam. Itu larangannya itu kan kalau ini dan itu, akhirnya lama-lama dia sudah enggak sadar lagi sudah. Tertipu oleh setan, akhirnya bermudah-mudahan apa? Nah, barakallahu fikum keluar masuk bank, pinjam uang di bank, nyimpan uang di bank dengan alasan aku enggak ngambil bunganya kok. Lah kalian enggak ngambil bunganya tuh di situ transaksi. Antum keluar masuk melestarikan bank. Nah, ikut melestarikan bank. Coba kalau antum enggak keluar masuk, enggak ikut melestarikan. Hati-hati barakallahu fikum, hati-hati. Nah, jadi upayakan sebanyak apapun uangnya jangan disimpan di bank udah. Nah, kecuali darurat yang para ulama itu daruratnya perlu dilihat solusi ada enggak itu loh. Kalau solusi ada, ngapain dikatakan darurat lagi? Perlu mencari solusi lagi, solusi yang terbaik banyak sekali. Mau dibelikan tanah tafadhol, mau dibelikan keping emas apa? Emas batangan tafadhol, disimpan dengan tempat yang rahasia. Cuman orang itu kadang bermudah-mudahan dengan perkara darurat, akhirnya apa? Solusi diterjang, enggak diterapkan dulu. Paham ya? Allahul musta'an. Sebanyak-banyak uang yang kita miliki berapa? Enggak sampai 1 miliar. Allahul musta'an. Yang jelas hati-hati barakallahu fikum, hati-hati. Karena kita misalkan menyimpan uang di bank, tidak ngambil uang ribanya, tapi uang kita diputarkan enggak? Diputarkan. Jangan bilang tidak. Yang cerita banyak sekali itu. Uang kita misalkan cuma 100.000 sih, sudah 100.000 aja, enggak masalah. Tapi mereka putarkan 100.000 itu jadi 500 nanti. Modelnya gini, mereka pinjamkan 500 misalkan, pinjamkan 100, nanti kalau kembalikan 200. Nah, istilahnya apa istilahnya? Bunga. Hati-hati. Hati-hati. Jadi enggak aman barakallahu fikum. Aman di dunia tapi di akhirat belum tentu. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kalau misalkan di antara kita punya uang banyak, paham ya? Khawatir hilang, kami siap menyimpankan. Paham ya? Enggak perlu ditambahi, enggak perlu dikurangi, langsung bismillah. Nah, tawakal Allah. Itu kalau misalkan enggak mau jalankan solusi yang ada itu loh. Nah, karena kadang orang itu ada solusinya tapi gini, coba dulu gitu loh. Coba dulu solusinya baru komentar. Tapi terkadang itu belum nyoba solusinya udah komentar duluan, ya enggak bisa. Hati-hati barakallahu fikum. Naam, hati-hati. Ancamannya benar dalam surat Al-Baqarah mengenai orang-orang yang sudah diingatkan ninggalkan riba tapi justru dia malah apa? Tetap ikut berkecimpung ribawiyah. Apa ancamannya? Perang. Nah, perangnya bukan lawan kita-kita ini. Siapa lawannya? Allah dan Rasulnya. Allah musta'an. Hati-hati. Berat. Naam. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh untuk kalian, musuh yang nyata. Nah, walaupun enggak nampak tapi musuh nyata, karena setan itu ada dua jenis ya. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Paham ya? Setan dari kalangan jin ya yang enggak nampak itu. Nah, setan dari kalangan manusia itu bukan maknanya wajahnya wajah setan, enggak. Wajahnya wajah manusia, tak amalannya amalan setan. Oleh karena itu di antaranya dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa? Mengenai makan diperintahkan dengan tangan kanan. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Nah, diambil pendalilan situ, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya, dan apabila minum, minum dengan tangan kanannya. Karena sungguh setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, para ulama mengambil istinbat situ, barang siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri tanpa ada unsur syar'i, tanpa ada udzur syar'i, maka dikhawatirkan serupa dengan setan. Amalannya amalan setan. Orangnya memang orang, wajah manusia itu loh. Hati-hati ya. Allah musta'an. Jalan sini. Qala al-mufassiruna sabahumullah, ya ayuhan nas kulu min rizqillahi alladzi abahahu lakum fil ardi. Wahai segenap manusia, makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang telah diperbolehkan untuk kalian di muka bumi ini. Wa huwa tahir ghairun najis. Nah, yang mana yaitu makanan yang suci yang tidak najis. An-nafi' ghairud dar, yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Wala tattabi'u khutuwat
wala tattabi'u turuqas syaitan. Nah, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan setan fit tahlil wa tahrim, di dalam menghalalkan dan mengharamkan, wal bid'ah wal ma'asi, di dalam perkara-perkara bid'ah dan maksiat-maksiat. Innahu aduwwun lakum dzahirul adawah, sesungguhnya dia adalah musuh kalian dengan sebenar-benar permusuhan. Allah musta'an, musuh kalian yang sangat nampak dan jelas setan tersebut. Barakallahu fikum. Jadi semuanya sudah jelas ya. Yang halal itu halal, yang haram itu haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqatis syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a bisyubhat faqad waqa'a bil haram karra yara hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi aw yushiku an yaqa'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh, ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Hadis siapa itu? Siapa? Nah, Nu'man Bashir wal Bukhari Muslim itu. Na'am barakallahu fikum. Dalil yang sangat jelas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kemudian di antara halal dan haram ada perkara yang samar-samar, enggak jelas kehalalannya, enggak jelas keharamannya. Contohnya, ada orang jualan bakso misalkan. Nah, orang sudah membicarakan ini, hati-hati baksonya itu ada campurannya. Apa campurannya? Daging babi katanya. Paham ya? Akhirnya kan kita ragu. Nah, kalau kita ragu, kita enggak nyaksikan, itu jangan malah dirumuskan, wah cobalah masak itu misalkan. Malah mencoba-coba masuk ke situ. Ternyata benar ada daging babinya misalkan. Nah, yang solusi yang terbaik kalau kita misalkan belum bisa dalam arti belum bisa memastikan, berhati-hati. Jangan jajan atau jangan beli di tempat tersebut. Kecuali kalau nyaksikan langsung bagaimana bikinnya, ternyata itu cuma isu dari sana. Nah, kita berarti yakin kan? Kalau kita ragu, tinggalkan. Da'ma yaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu, beralihlah kepada perkara yang tidak meragukan dirimu. Jangan malah mencoba. Paham ya? Nah, ada di pinggir jalan tulisannya sengsu. Ini seru, ini apa ini nyoba. Ternyata apa, Pak? Tongseng anjing. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Allah musta'an. Hati-hati barangkali bagi kadang ada juga maknanya apa? Diplesetkan itu istilahnya. Apa istilahnya itu? Sate apa? Balap-balap itu apa itu? Allah musta'an. Kadang seperti itu. Diplesetkan biar enggak sate jamu. Ya enggak? Sate jamu ternyata daging apa? Anjing. Sama orang penasaran, ini kalau udah dikabarkan itu daging anjing misalkan walaupun dinamakan sate jamu ya jangan nyoba. Paham ya? Sudah tahu seperti itu tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Syubhat. Nah. Allah musta'an. Kita lihat sini karena perkara nampak sekali ya, barakallahu fikum wa hafizakumullah, seperti itu. Dan semua yang bermanfaat yang tidak membahayakan boleh. Nah, semua hewan di lautan halal atau haram? Halal semuanya. Semuanya hukum asalnya semuanya kecuali yang membahayakan. Walaupun hewan laut kalau membahayakan haram. Apa maksudnya ya? Ada hewan laut kalau dimakan membahayakan, haram atau halal? Haram. Cuman hukum asalnya apa? Semuanya halal kecuali membahayakan. Karena kembali kepada sabda Rasulullah SAW, la darara wala dirar. Jangan membahayakan diri pribadi dan jangan membahayakan orang lain. Jadi perlu diperhatikan hukum asal itu ya hukum asal. Berarti kalau ternyata ada yang membahayakan keluar dari hukum asal itu. Nah, kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Inilah kegiatan ritual, rutinitasnya setan itu. Kegiatannya apa kita lihat? Nah, kegiatan setiap harinya, rutinitasnya kita lihat. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'. Hanya saja setan itu memerintahkan kalian untuk berbuat kejelekan dan perbuatan keji. Nah, mengelabui terus itu loh ya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Hati-hati, setan menjebak istilahnya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini, qala al-mufassirun asabahumullah, innama ya'murukumus syaitan bikulli dhanbin qabihin yasu'ukum. Hanya saja setan itu memerintahkan kalian dengan setiap dosa yang jelek yang bisa membuat kalian jelek. Allah musta'an. Wa bikulli ma'siyatin balighatil qubh, dan juga dengan setiap maksiat yang mencapai puncak kejelekan. Itu fawahish maksudnya, fahisyah. Nah, kemudian apa? Bi antaftaru 'ala Allahil kadhiba. Itu dengan cara juga apa? Agar kalian membikin
kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan-kedustaan. Seperti apa? Min tahrimil halal wa ghairihi biduni ilmin, seperti mengharamkan perkara yang halal dan yang semisalnya atau dan yang selainnya tanpa ilmu. Jadi hati-hati berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu, hati-hati. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa barakallahu fikum, beliau mengatakan, "Na'am, fala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin au na'am barakallahu fikum au yu'in man takallam fid din bila ilmin au adkhala fid din ma laysa minhu." Nah, artinya tidak halal bagi seorang pun berbicara dalam masalah agama bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Au yu'in, atau menolong man takallama fid din bila ilmin, atau menolong orang yang berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu, dilarang, enggak halal. Au adkhala fid din ma laysa minhu, atau masukkan dalam perkara agama perkara yang tidak atau perkara yang bukan termasuk bagian dari agama. Jadi semuanya hendaknya ditimbang dengan ilmu barakallahu fikum. Karena beramal tanpa ilmu tertolak, amalnya tertolak, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan pepatah yang sudah kita lewati, masih ingat? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya tertolak, tidak diterima. Allahu musta'an. Oleh karena itu perlu diperhatikan, perlu dimengerti dan perlu direnungi barakallahu fikum. Ilmu itu ternyata penting sekali. Kita butuhkan ilmu. Na'am barakallahu fikum, dalam setiap harinya itu lebih daripada butuhnya kita terhadap makanan dan minuman. Berkata Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar, yang beliau dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada seorang imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Beliau mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, yaitu ungkapan Al-Imam Ahmad, beliau nukilkan di situ, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wa syarab. Manusia itu butuhnya terhadap ilmu lebih dia butuhkan daripada makanan minuman. Kenapa? Li'anna al-insana aw li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'am wa syarab fil yawmi marratain. Karena seseorang itu li'anna al-insana, karena seorang itu butuhnya terhadap makanan dalam sehari itu mungkin sekali atau dua kali saja. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi adadi anfasi, kata beliau. Dan butuhnya dia terhadap ilmu setiap kali nafas yang dihembuskan. Benar enggak ini? Benar sekali. Mau makan butuh ilmu, baca bismillah enggak? Ilmu enggak? Ilmu. Kemudian mau makan juga butuh ilmu, ini halal atau haram. Paham ya? Mau sholat juga butuh ilmu, sudah masuk waktunya atau belum? Paham ya? Kemudian mau butuh ilmu juga, ini air apa ini? Air kelapa boleh enggak tuh butuh? Paham ya? Itu ilmu semuanya. Paham ya? Jadi jangan sampai kita meremehkan yang namanya ilmu barakallahu fikum. Sejauh mana tempat yang kita hadiri dalam rangka mencari ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah, manakala niatnya ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan niatnya menghilangkan kebodohan dari diri pribadi, kemudian menghilangkan kebodohan dari orang lain atau barakallahu fikum dari orang lain, maka itulah niat yang benar dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rawahu Muslimun, dari hadisnya Abu Hurairah Abdurrahman Sakhr radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Nah, jadi tidak rugi ya barakallahu fikum, tidak rugi walaupun dohnya rugi di dunia mengeluarkan ini dan itu, namun di akhiratnya adalah keberuntungan yang sangat besar. Nasallahu azza wa jalla bimanni wa karamih an yuthabbitana 'alal kitabi was sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.